Bab 936, Situ Elfzu memohon belas kasihan, lihatlah. Pada saat ini, Situ Luzu teringat pada Ning Bingxian, utusan dewa dari alam baka. Dia mengaku bahwa Chen Chang'an adalah suaminya. Dia juga mengerti apa yang dikatakan Ning Bingxian. Persis seperti yang dikatakan Ning Bingxian. Chen Chang'an sangat kuat dan menakutkan. Menentangnya sama saja dengan mencari kematian. Jika Anda memohon belas kasihan. Ya, jika Anda memohon belas kasihan. Situ Luzu ini memikirkan sesuatu dan berkata dengan cepat. Tuan Anshen, ampuni hidup Anda. Situ Luzu sangat beruntung. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia bisa berbicara. Jika tidak, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Chen Chang'an menatap Situ Luzu, yang tahu urusan terkini adalah Junji, dan kursi ini optimis tentang Anda. Situ Luzu menelan ludah dan menunjukkan senyum yang bahkan lebih buruk daripada menangis. Meskipun Chen Chang'an terlihat lembut dan anggun di luar, di dalam hati Situ Luzu, dia seperti iblis. Sangat menakutkan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya ingin menangis. Baiklah, karena seseorang memohon belas kasihan, itu saja sudah cukup. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikannya, dengan sangat santai. Namun apa yang terjadi selanjutnya, Situ Elfzu tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Aku melihat leluhur Qiu Feng di sebelahnya, tubuhnya mulai mati saat ini. Ia menghilang seperti awan asap. Namun Patriark Qiu Feng sendiri tidak mengetahuinya, hanya darah dan air mata yang mengalir dari kedua matanya yang merah menyala, dan ia menjerit kesakitan. Segera, seluruh tubuh leluhur tua Qiu Feng menghilang langsung di antara langit dan bumi. Sehingga Situ Elfzu tidak dapat lagi merasakan napas leluhur Qiu Feng ini. Ia benar-benar mati. Mata Situ Elfzu membelalak. Iblis, pastilah iblis. Dalam benak Chen Chang'an, perintah sistem berbunyi lagi. Itu adalah suara nilai dewa dan peti harta karun dewa yang diperoleh. Chen Chang'an tersenyum dan menatap bambu hijau situ di depannya. Wanita ini, bunuh saja nanti, jangan khawatir. Ajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Ayo pergi. Chen Chang'an berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan setelah berbicara, dia meninggalkan alun-alun bersama Situ Elfzu. Adapun alun-alun, para dewa sejati itu saling menatap satu persatu. Ekspresi setiap dewa sejati sangat terkejut dan tidak dapat dipercaya. Baru saja, Chen Chang'an membunuh Patriark Qiu Feng, dan mereka juga melihatnya. Membunuh leluhur Qiu Feng dengan mudah, dia percaya diri dan tenang. Begitu kuat, apakah ini Roh Kudus? Kemudian, semua orang di alun-alun mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa orang bahkan menyebarkan apa yang terjadi di alun-alun ini ke jaring dewa. Bagaimanapun, karena Chen Chang'an berada di alun-alun hari ini, dia mengangkat tangannya dan membunuh leluhur Tian Feng dan Qiu Feng, dua orang kuat dari dewa sejati terakhir dari galaksi Nanli. Itu dapat dianggap sebagai konfirmasi lengkap dari kultivasi Chen Chang'an. Pasti Roh Kudus. Tidak akan pernah ada kecelakaan sekecil apapun. Ini pasti benar. Jika Chen Chang'an bukan Roh Kudus, maka tidak mungkin membunuh pembangkit tenaga listrik di akhir periode dewa sejati dengan metode yang begitu sederhana. Tanpa kecuali, ketika apa yang terjadi di alun-alun, itu menyebar ke jaring dewa. Di jaring dewa, itu menyebabkan sensasi yang sangat besar. Banyak biksu di galaksi Yu Heng membicarakannya. Aku tidak menyangka bahwa seorang biksu dari galaksi Nanli menyelinap ke Yu Heng, dan semakin banyak yang dia lakukan pada Tuan Anshen. Ini adalah tahap akhir dari 3 dewa sejati. 2 terbunuh dan 1 ditangkap. Tuan Anshen begitu kuat. Hahaha,
Dewa Anshen dapat membangkitkan dewa sejati. Aku selalu merasa bahwa Dewa Anshen sangat kuat. Kalau aku tidak akan menciptakan bintang kuno Huaxia. Benar saja, semua ini seperti yang kuharapkan, Dewa Anshen pastilah Roh Kudus. Petik 2. Sial, bukankah ada celah di garis pertahanan iblis? Bagaimana ketiga orang ini bisa menyelinap masuk, dan memerintahkan untuk turun dan memperkuat pertahanan garis pertahanan iblis? Untungnya, Anshen cukup kuat. Jika terjadi kecelakaan dengan Anshen, maka galaksi Yuheng akan benar-benar tamat. Menenangkan para dewa dan perkasa. Aku ingin menjalani kehidupan monyet bersama Anshenda. Petik 2. Petik 2. Chen Chang'an tidak peduli apa yang dibicarakan orang-orang di Senet. Sekarang, dia membawa Situ Elfsu kembali ke Gunung Feixian. Di halaman, Amiao sedang memanggang ikan, dan ikan itu ditangkap dari kolam peri di halaman. Tuan muda, Anda kembali, ini ikan yang baru dipanggang. Amiao melompat, datang ke Chen Chang'an, dan menyerahkan ikan bakar itu kepada Chen Chang'an. Chen Chang'an tersenyum. Ambil ikan bakar itu. Hei, nak, siapa dia? Kultivator dari Nanli, pergi dan panggil Fox Xiaoyao. Ternyata dari Nanli. Amiao terkejut. Dia tahu bahwa galaksi Yuheng sedang dalam krisis sekarang karena Nanli melakukan semua ini. Saya penasaran, bukankah Yuheng memiliki garis pertahanan iblis? Mengapa para biksu dari Nanli masih bisa masuk? Tetapi dia tidak bertanya, hanya mengangguk. Baiklah, nak, saya akan pergi sekarang. Wajah Situ Elfsu pucat, dan dia masih belum pulih dari apa yang baru saja terjadi. Sama-sama, silakan duduk saja. Kemudian, Chen Chang'an duduk di kursi di sampingnya dan langsung memakan ikan bakar buatan Amiao. Wah, kucing kecil, Amiao, ikan bakarnya enak sekali. Chen Chang'an merasa puas mengenai mengapa Amiao muncul di Gunung Feixian. Amiao lah yang berinisiatif untuk datang. Awalnya, mereka hanya membawa ikan bakar untuk Chen Chang'an. Di belakang, melihat Gunung Feixian saat ini, agak sepi, sepertinya tidak banyak orang. Dia berinisiatif untuk tetap tinggal di Gunung Feixian dan menjaga Chen Chang'an. Ini juga sejalan dengan keinginan Chen Chang'an. Aku ini ikan asin, meskipun aku punya dua loli kecil, Zixin dan Ziyue, yang menjagaku. Tapi itu masih terlalu kecil. Emi pas sekali. Situ Elfsu diam-diam berdiri di samping, tidak berani berbicara. Tak lama kemudian, seluruh ikan bakar itu habis dimakan, dan Chen Chang'an cegukan dan menjentikkan jarinya. Jentikan jari ini membuat Situ Luzu gemetar dalam hatinya, memperlihatkan ekspresi putus asa dan takut. Kupikir aku akan mati. Bagaimanapun, jentikan jari Chen Chang'an sangat mengerikan. Namun, yang membuat Situ Luzu sedikit lega adalah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, pohon linden di halaman, setelah mendengar jentikan jari Chen Chang'an, memasuki istana dengan cabang yang panjang, menggulung segelas jus, dan perlahan-lahan membentang di depan Chen Chang'an. Chen Chang'an mengambil segelas jus, dan pohon linden kembali ke keadaan semula. Kemudian, Chen Chang'an mengembuskan napas ke arah gelas jus. Dalam sekejap, gelas jus menjadi dingin dan berangin. Chen Chang'an menghabiskan minumannya dalam satu tegukan, keren gelombang. Situ Luzu di samping tidak bisa berkata-kata, selalu merasa aneh. Setelah minum jus, Chen Chang'an menemukan posisi duduk yang nyaman dan menatap Situ Green Bambu di depannya. Situ Green Bambu berdiri seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, tidak berani bergerak sama sekali. Chen Chang'an melihat ke atas dan ke bawah, lalu pikirannya bergerak. Tas harta karun yang tergantung di pinggang Situ Elfsu terbang ke Chen Chang'an.
Buka tas harta karun itu dan lepaskan Zixin dan Ziyue. Bab 937, bergabung dengan Yu Heng. Lupakan saja, Zixin dan Ziyue muncul dari kantong harta karun. Melihat gunung Feixian yang familiar, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Benar saja, semua ini tidak melebihi ekspektasi mereka. Bahkan jika musuhnya adalah orang yang kuat di tahap akhir dewa sejati. Namun di hadapan saudara Chang'an, dia tetap tidak ada tandingannya. Terutama setelah melihat bambu hijau situ yang tersisa. Jangan pikirkan itu. Zixin dan Ziyue sudah tahu bahwa leluhur Qiyu Feng dan Natian Feng mungkin sudah mati. Ziyue tersenyum. Lihat, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Akan lebih baik untuk memohon belas kasihan kepada saudara Chang'an. Zixin berjalan ke sisi Chen Chang'an dan berdiri dengan tenang. Situ Elf Su tidak berdaya, jika dia tahu bahwa kekuatan Chen Chang'an begitu mengerikan. Membunuhnya, Situ Elf Su tidak akan datang ke bintang kuno Huaxia. Ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dan sekarang, dia seperti ikan di papan yang lengket. Meskipun masih hidup, namun, berapa lama Anda bisa hidup? Situ Elf Su sendiri tidak tahu. Singkatnya, dia sangat takut. Saat ini, Amiao datang bersama iblis rubah. Taois Anshen, Fox Yao Yao menyapa, lalu menatap Situ Elf Su. Dia dari galaksi Nanli. Chen Chang'an mengangguk. Aku datang untuk menghadapi kursi ini. Tetapi kekuatanku lebih lemah. Fox Yao Yao terdiam setelah mendengar kata-kata Chen Chang'an. Apakah kamu lebih lemah? Dalam perjalanan, Fox Yao Yao telah mengetahui semua yang terjadi di alun-alun dari jaring dewa. Mengetahui bahwa 3 dewa sejati berasal dari galaksi Nanli pada tahap akhir, menyelinap ke bintang Tiongkok kuno bukanlah hal yang baik bagi Chen Chang'an. Tetapi, di antara ketiga dewa sejati ini pada tahap akhir. Namun, 2 orang dipenggal oleh Chen Chang'an. Dengan 1 orang yang tersisa, Chen Chang'an menangkapnya. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Fox Yao Yao pun tercengang dan terkejut saat mendengarnya. Jika dewa sejati dianggap lemah pada tahap akhir, begitu kuat, seberapa kuatkah itu di mata Chen Chang'an? Iblis rubah tidak dapat mempercayainya. Jalan Chen Chang'an. Kali ini Nanli bertarung melawan Yu Heng. Karena wanita ini berasal dari Nanli, dia pasti bisa mengetahui sesuatu tentang Nanli darinya. Kamu bisa bertanya padanya. Fox Yao Yao tampak serius. Baiklah. Jika kamu benar-benar bisa mengetahui tentang Nanli dari mulut Situ Elf Su. Bagi Yu Heng, ini memang kabar baik. Bahkan, dalam situasi pertempuran di masa depan, adalah mungkin untuk menemukan solusi yang lebih baik. Dapat dikatakan bahwa menyelamatkan Yu Heng mungkin dapat menemukan jalan keluarnya. Wajah Situ Elf Su pucat. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas sekte Mayat Kui, salah satu dari 3 sekte Nanli. Tentu saja, situasi pertempuran Nanli melawan Yu Heng sangat jelas. Begitu rahasianya bocor, itu akan menyebabkan pukulan telak bahkan bagi pasukan Nanli. Situ Elf Su diam-diam memutuskan dalam hatinya. Bagaimanapun, bahkan jika kamu mati, kamu tidak dapat mengungkapkan berita apapun tentang pasukan Nanli. Meskipun, itulah yang dipikirkan Situ Elf Su dalam hatinya. Tetapi, di medan tak terkalahkan Chen Chang'an. Tetapi bukan itu yang ingin dilakukan Situ Elf Su. Berbohong, atau tetap diam. Ini bahkan lebih tidak mungkin. Chen Chang'an menatap Situ Elf Su dengan ringan, dan tampaknya tahu apa yang dipikirkan Situ Elf Su. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus menceritakan semua yang kamu ketahui. Jalan Ziyue di samping. Keterus-terangan itu lunak, perlawanan itu ketat. Dalam hati Situ Elf Su, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menjadi semakin gelisah.
Wajahnya menjadi semakin pucat. Selalu ada firasat buruk di hatiku. Tiba-tiba, dia menyesal memohon belas kasihan. Berikutnya, Fox Xiaoyao yang menanyakan segalanya padanya. Apa yang harus ditanyakan, apa yang harus dijawab. Si Tu Elfzu terkejut mengetahuinya. Tampaknya ada kekuatan misterius yang menakutkan yang mengendalikannya. Setiap kali Fox Xiaoyao mengajukan pertanyaan, dia menjawab. Awalnya, si Tu Elfzu ingin menipu iblis rubah. Namun, dia dengan jujur mengatakan semuanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika si Tu Elfzu menutup mulutnya, dia tidak bisa menghentikannya. Si Tu Elfzu benar-benar takut, sangat takut. Tanpa diduga, kekuatan semacam ini masih ada di dunia ini. Dia adalah basis kultivasi dari mendiang dewa sejati. Melihat ke bawah langit berbintang, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tapi apa? Tetap tidak mungkin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Chen Chang'an. Menceritakannya secara intuitif. Semua yang terjadi padanya pasti ada hubungannya dengan Chen Chang'an. Bahkan apa yang dia lakukan sangat menakutkan, sangat misterius. Si Tu Elfzu merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Menghadapi orang yang sangat kuat dan menakutkan, si Tu Luzu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Chen Chang'an tidak peduli apa yang ditanyakan Fox Xiaoyao kepada si Tu Luzu ini. Dia berkata kepada Amiao, "Ikan bakar yang aku buat hari ini tidak buruk, mari kita coba yang lain." Mendengar pujian Chen Chang'an, Amiao menyipitkan matanya dan menggerakkan ekornya. "Baiklah, nak, serahkan padaku." "Kakak Amiao, aku juga ingin memakannya." Ziyue berkata di samping. "Tidak masalah." Amiao menatap Zixin, "Apakah kamu menginginkannya?" Ziyue mengangguk, "Masalah saudari Miao." Amiao tersenyum, "Jika ada masalah, itu hanya masalah kecil." Kemudian, Amiao mulai memanggang ikan. Saat Amiao membuat ikan panggang di Fox Xiaoyao, sudah hampir waktunya untuk bertanya kepada si Tu Elfzu. Setelah mendapatkan semua yang ingin diketahuinya, sekarang Fox Xiaoyao sangat senang, dengan senyum di sudut mulutnya, puas. Tampaknya dia telah memperoleh banyak hal dari si Tu Elfzu. Informasi yang telah saya pelajari akan sangat membantu Yu Heng. Sebaliknya, si Tu Elfzu ada di sini. Wajahnya sepucat kertas, tanpa jejak darah. Yang terungkap di matanya adalah keputusasaan. Si Tu Elfzu akan menceritakan semuanya, begitu Yu Heng menyerbu pasukan Nanli. Konsekuensi dari pasukan Nanli tidak terbayangkan. Si Tu Elfzu tidak dapat mempercayainya. Saat ini, dia putus asa dan tidak berdaya, dan langsung jatuh ke tanah, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Tapi, apa lagi yang bisa dilakukan si Tu Green Bambu? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat Chen Chang'an, si Tu Luzu berkata, "Biarkan aku mati." Chen Chang'an memakan ikan panggang yang dibawa Amiao dengan ramah, tersenyum dan berkata kepada si Tu Lu Bambu. "Di alun-alun sebelumnya, kamu tidak memohon belas kasihan, mengapa kamu ingin mati lagi? Di tempat kursi ini, kamu tidak bisa mati jika kamu ingin mati. Jika kursi ini tidak setuju, tidak ada yang bisa membunuhmu. Bahkan jika kamu mati, kursi ini dapat membangkitkanmu." Mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, si Tu Luzu merasa dingin di sekujur tubuhnya. "Aku adalah pendosa Nanli." Si Tu Luzu putus asa. Chen Chang'an berkata dengan ringan. "Karena kamu akan melawan Yu Heng di Nanli, untuk hasil akhirnya, semuanya tergantung pada takdir. Karena kamu mengkhianati Nanli dan merupakan pendosa Nanli, mengapa tidak bergabung dengan Yu Heng?" Bergabung dengan Yu Heng. Si Tu Luzu sangat marah dan bahkan merasa terhina. "Jangan pikirkan itu.
Bab 938, Rencana Lain. Chen Chang'an melirik Situ Elf Zhu dengan ringan. Kemudian bertanya pada Fox Xiaoyao. Apakah kamu sudah selesai dengan pertanyaan yang ingin kamu ajukan? Si rubah iblis mengangguk. Aku tahu semua yang perlu aku ketahui. Tidak ada yang perlu ditanyakan padanya lagi. Bagus sekali. Situ Elf Zhu mendengarkan percakapan antara Chen Chang'an dan Fox Xiaoyao. Kelopak matanya berkedut liar, dan dia memiliki firasat buruk. Mungkinkah Chen Chang'an benar-benar ingin membunuhnya? Dia menelan ludah. Meskipun dia ingin mati di masa lalu. Namun sejauh ini, dia belum memiliki tekad, apakah dia benar-benar akan mati seperti ini. Dia bisa sampai ke tempatnya saat ini, hanya dia yang tahu harga seperti apa yang telah dia bayar dan usaha seperti apa yang telah dia lakukan. Dia akhirnya melangkah ke tahap akhir Dewa Sejati, dan di masa depan, dia harus melangkah ke alam Roh Kudus. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Dia sangat tidak mau. Jadi, Situ Green Bambu ini sama sekali tidak memutuskan untuk mati seperti ini. Saat ini, mata Chen Chang'an menoleh padanya. Mata itu tenang dan dalam, seperti dua sumur kuno yang tak terduga, sangat menakutkan. Itu membuatnya tidak bisa melihat langsung. Tampaknya mata ini dapat menangkap jiwa dan menghancurkan vitalitas. Situ Elf Zhu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, memohon Chen Chang'an untuk mengampuni nyawanya. Tetapi sayang, kata-kata Situ Elf Zhu belum diucapkan. Di dunia ini, kekuatan tak terbatas yang mengerikan tiba-tiba muncul, meletus di tubuh Situ Elf Zhu. Tidak ada tanda-tanda, kekuatan tak terbatas yang mengerikan ini meletus tiba-tiba. Lalu, menunggu bambu hijau situ ini adalah kematian. Akhir ini sudah ditakdirkan. Di bawah tatapan orang banyak, Situ Elf Zhu tampak ketakutan, putus asa, tidak mau, dan menyaksikan tubuhnya mati. Mungkin tahu bahwa dia akan mati. Ke belakang, ekspresi putus asa Situ Elf Zhu ini berubah menjadi marah, penuh kebencian. Dia melotot ke Chen Chang'an, seolah-olah dia mengutuk Chen Chang'an sebelum dia mati. Kutuk dia dan harus mati. Namun ekspresi Chen Chang'an tenang dari awal hingga akhir. Baginya, meskipun Situ Elf Zhu ini adalah wanita cantik, dia terlihat baik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Namun, sayangnya, itu adalah musuhnya. Maka Chen Chang'an tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Setelah beberapa napas, tubuh Situ Elf Zhu benar-benar musnah antara langit dan bumi dan berubah menjadi ketiadaan. Ini adalah pertama kalinya Fox Xiaoyao melihat Chen Chang'an beraksi. Tidak, Fox Xiaoyao masih tidak melihat tembakan Chen Chang'an. Bagaimanapun, Chen Chang'an hanya duduk diam di sana, dan Situ Elf Zhu itu mati. Namun, Fox Xiaoyao tahu bahwa semua ini pasti dilakukan oleh Chen Chang'an. Aku tidak menyangka Anshen begitu kuat, bahkan jika lawannya adalah kekuatan tertinggi dari tahap akhir Dewa Sejati, tetapi di depan Chen Chang'an, dia lemah seperti semut. Saat kau mati, kau bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sementara Fox Xiaoyao terkejut di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan sedikit rasa takut. Chen Chang'an begitu kuat, dan dia juga menguasai teknik yang menentang dewa yang dapat menghidupkan kembali Dewa Sejati. Pembangkit tenaga listrik yang begitu mengerikan adalah sesuatu yang tidak ingin dia provokasi. Aku khawatir seluruh galaksi Yuheng tidak akan ingin memprovokasi karakter seperti itu. Untungnya, tidak ada hubungan yang bermusuhan antara dia dan Chen Chang'an. 3 hari kemudian, 4 murid Chen Chang'an, Ling Baur, Little Tail, Huang Fu Baiyue, dan Mo Wentian keluar dari Immortal Mystery Realm. Akhir-akhir ini,
keempat muridnya telah mengalami transformasi besar. Tampaknya setiap kali mereka memasuki Immortal Mystery Realm, mereka akan mendapatkan manfaat besar. Awalnya, setelah keempat murid Chen Chang'an keluar, Fox Xiaoyao berencana untuk memasuki Immortal Mysterious Realm untuk berkultivasi, dan berusaha untuk membiarkan tingkat kultivasinya sendiri melangkah ke alam dewa yang sebenarnya. Namun, karena insiden Situ Elf Su, Fox Xiaoyao menyerah untuk sementara waktu. Dia mengetahui banyak berita penting dari mulut Situ Elf Su. Di antaranya, itu terkait dengan pengerahan pasukan tentara Nanli, serta banyak aspek. Saya juga tahu apa tujuan tentara Nanli, dan apa kekuatan tempurnya. Dia harus membawa ini ke garis surgawi. Mungkin saya bisa mengambil kesempatan ini untuk mengejutkan tentara Nanli. Kalau tidak, begitu tentara Nanli bereaksi. Jika Anda ingin lengah oleh tentara Nanli, itu akan terlambat. Chen Chang'an menatap keempat muridnya dan mengangguk puas. Meskipun kalian hanya memiliki waktu singkat untuk berkultivasi di alam misteri abadi, basis kultivasi kalian telah memasuki tahap tengah dewa sejati, dan kekuatan kalian telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ling Bao'er mengangguk dengan berat, "Guru, kami telah menjadi lebih kuat sekarang, dan kami lebih yakin bahwa kami dapat menghadapi Nanli." "Guru, kami tidak akan mengecewakanmu." Little Tail melambaikan tangan kecil dan berkata dengan serius dari samping. Chen Chang'an mengangguk. "Hari ini, kalian akan pergi ke medan perang bersama Siluman Rubah." Siluman Rubah memiliki beberapa informasi. Akan sangat bermanfaat bagi kalian untuk menghadapi Nanli saat itu, dan kalian pasti akan dapat mengalahkan Nanli. Ketika Mo Wentian mendengar ini, matanya berbinar. Dengan informasi itu, menghadapi Nanli tidak akan begitu sulit. Kemudian, Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Aku melihat 4 cahaya keemasan terbang keluar dan jatuh ke tangan mereka. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, penampakan 4 peti harta karun pun terungkap. "Guru, apakah ini?" "Ada beberapa hal yang ditinggalkan guru untukmu. Ketika kalian pergi ke garis pertahanan iblis, itu seharusnya dapat membantu kalian." Si ekor kecil penasaran dan ingin membuka peti harta karun itu. Pergi ke garis pertahanan iblis dan buka lagi. Keempat murid itu menyimpan peti harta karun yang diserahkan Chen Chang'an kepada mereka dan menyimpannya. Kemudian, Siluman Rubah berkata, "Rekan Daois Anshen, jika tidak ada yang lain, aku akan membawa mereka ke garis pertahanan iblis. Pergilah. Kali ini, mungkin akan ada hasil yang baik, dan itu juga akan mengubah situasi Yu Heng saat ini." "Baiklah." Mata Ling Bao'er yang cerdas sangat tegas dan serius. "Guru, kami tidak akan mengecewakan Anda." Chen Chang'an tersenyum. "Guru selalu penuh percaya diri pada kalian semua, silakan saja." Fox Xiaoyao tidak lagi tinggal, membuang-buang waktu di sini, dan membawa Ling Bao'er, Little Tail, Huangfu Baiyue dan Mo Wentian untuk meninggalkan bintang kuno Huaxia. Di samping Chen Chang'an, Ziyue berkata, "Saudara Chang'an, apakah mereka benar-benar dapat menghadapi Nanli?" Chen Chang'an berkata, "Meskipun Nanli kuat, keempat murid ini tidak lemah. Terlebih lagi, saya belajar dari Situ Elf Su bahwa 3 sekte Nanli mengirim pasukan besar untuk menghadapi Yu Heng. Tetapi Nanli dan Yu Heng, 2 galaksi, masih memiliki jalan yang panjang, dan akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai mereka dengan kapal antariksa. Kali ini ekspedisi Nanli berkat dukungan dan pengiriman tenaga Nanli. Lain kali Nanli akan membutuhkan waktu untuk mengirimkan tenaga. Kalau begitu, manfaatkan waktu ini untuk mengejutkan pasukan Nanli." Zixin berkata, "Apakah saudara Chang'an punya rencana lain?" Chen Chang'an. Bab 939, Temui Tuannya, Pelayan A Miao.
Di halaman, Chen Chang'an berpikir sejenak. Saya melihat 3 orang yang dia bunuh, Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu, 3 dewa sejati, semuanya dibangkitkan di tahap selanjutnya. Zixin, Ziyue, dan Miao semuanya terkejut. Sekarang, ketiganya dibangkitkan, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Chen Chang'an. Berlutut dengan satu lutut, dengan kagum, dia telah menjadi pelayan Chen Chang'an yang paling setia. Bagaimanapun, dia membangkitkan mereka di Chen Chang'an, menanamkan pikirannya sendiri, dan membuat mereka benar-benar setia kepadanya. Selamat tinggal kekecewaan. Patriark Qiu Feng, Tian Feng dan Situ Elfzu berlutut dengan hormat. Bangun, dia menatap 3 biksu Nanli di depannya. Itu benar, untuk Chen Chang'an, ini rencananya. Mulai sekarang, ketika kamu kembali, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa yang harus dilakukan. Para bawahan tahu bahwa mereka pasti tidak akan mengecewakan Tuan. Dengan 3 bidak catur gelap ini, dia memasuki pasukan Nanli. Di pihak Yu Heng, berurusan dengan Nanli tentu saja tidak akan terlalu sulit. Pergilah, leluhur Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu mengangguk, lalu meninggalkan bintang kuno Huaxia tanpa ragu-ragu. Setelah meninggalkan bintang kuno Huaxia, Tian Feng langsung mengorbankan Potiso. Mereka bertiga mengendarai Tianzuo dan pergi ke arah garis pertahanan iblis surgawi. Sekarang, mereka bertiga mengendarai pesawat ulang-alik Potian, terbang melintasi langit berbintang yang tak berujung, melihat ke kejauhan, ekspresi mereka sangat rumit, dan mereka semua tetap diam. Tidak seorang pun tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Butuh 2 hari penuh sebelum keheningan di Tiso pecah. Patriark Qiu Feng lah yang berbicara. Ketika aku kembali kali ini, aku harus menyingkirkan pasukan Nanli untuk Tuan. Situ Elfzu menghela nafas, pasukan Nanli, aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan mengkhianati Nanli. Mata Tian Feng sangat dalam dan berkilau, di bintang Tiongkok kuno, kita semua telah melihat kekuatan sang guru. Bahkan jika itu adalah Nanli, saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi sang guru. Terutama kemampuan sang guru untuk menghidupkan kembali orang, seperti dewa kematian yang mendominasi hidup dan mati, itu terlalu kuat. Mungkin pertempuran Nanli melawan Yu Heng adalah sebuah kesalahan, dan sekarang adalah kesalahan untuk melayani sang guru. Bagus. Jelas, meskipun Chen Chang'an membuat ketiganya menyerah, dia tetap memberi mereka kebijaksanaannya sendiri. Patriark Qiu Feng mengangguk. Sang guru tidak terduga, saya tidak tahu mengapa, tetapi di dalam diri sang guru, saya merasakan kesempatan untuk menjadi Roh Kudus. Setelah mengatakan itu, mata leluhur Qiu Feng menjadi berapi-api dan antusias. Mungkin jika kamu mengikuti guru, kamu mungkin tidak bisa menjadi Roh Kudus di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, Tian Feng dan Situ Elfzu sama-sama terkejut. Kesempatan untuk menjadi Roh Kudus. Bagaimana ini mungkin? Leluhur Qiu Feng, guru dapat menunjukkan belas kasihan dan membiarkanku menunggu kebangkitan, yang merupakan kesempatan besar. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi Roh Kudus? Leluhur Qiu Feng mengepalkan tangannya. Itu pasti mungkin. Selama aku menunggu untuk melayani guruku dengan baik, aku akan memiliki kesempatan ini. Patriark Qiu Feng memiliki intuisi ini. Namun, Tian Feng dan Situ Elfzu masih tidak begitu mempercayainya. Bagaimanapun, menjadi Roh Kudus bukanlah hal yang sederhana. Bahkan jika mereka sekarang berada di tahap akhir Dewa Sejati. Selama kamu menerobos tahap akhir Dewa Sejati, kamu dapat melangkah ke alam Roh Kudus. Tetapi mereka sangat jelas, bagi mereka, melangkah ke alam Roh Kudus masih di luar jangkauan. Bahkan menghabiskan hidup ini sulit untuk dicapai. Jika tidak,
Mengenai alam Roh Kudus, itu tidak hanya akan ada dalam legenda. Bahkan Nanli, sampai sekarang, selama bertahun-tahun, hanya ada satu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah penguasa Nanli. Raja Nanli. Tian Feng memikirkan sesuatu pada Tisou yang hancur, dan hatinya tiba-tiba menjadi berat. Jika kita mengkhianati Nanli, Raja Nanli akan tahu, dan dia tidak akan membiarkanku menunggu. Katamu, dibandingkan dengan penguasa Nanli, siapa yang lebih kuat? Patriark Qiu Feng dan Situ Elf Su menggelengkan kepala. Katakanlah kamu tidak tahu. Akhirnya, Patriark Qiu Feng berkata, meskipun Raja Nanli telah memerintah Nanli selama bertahun-tahun, tuannya jelas tidak lemah di sini. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya, tetapi untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan tugas yang dijelaskan tuannya. Secara keseluruhan, pihak Yu Heng tidak boleh hancur, dan pasukan Nanli harus dihancurkan. Mata Tian Feng dan Situ Elf Su menjadi tegas. Sekarang, setelah menjadi pelayan Chen Chang'an, karena dia melayani Chen Chang'an, sudah mengkhianati Nanli. Mulai saat ini, mereka bukan lagi kultivator Nanli. Di masa depan, dia pasti akan dicemooh oleh semua biksu di Nanli. Tapi ini adalah cara mereka. Bagaimanapun, guru mereka sudah Chen Chang'an. Galaksi Yu Heng, di jaring dewa. Meskipun Chen Chang'an menembak di alun-alun, beberapa hari telah berlalu sejak tahap akhir dewa sejati yang membunuh Nanli. Begitu berita itu menyebar ke jaring dewa, itu menimbulkan sensasi. Namun pada hari ini, jaringan ilahi tidak pernah tenang. Semua orang masih berbicara, terutama setelah melihat kekuatan Chen Chang'an. Itu memberi mereka lebih banyak harapan. Chen Chang'an begitu kuat, banyak orang telah menebak. Chen Chang'an ini pastilah Roh Kudus. Jika Chen Chang'an mengambil tindakan terhadap pasukan Nanli, pasukan Nanli tidak dapat menahannya sama sekali. Pasukan Nanli pasti akan hancur. Mereka memiliki keyakinan ini. Mereka semua berdiskusi tentang Shen Wang, berharap Chen Chang'an dapat mengambil tindakan terhadap Nanli. Chen Chang'an, yang berada di bintang kuno Tiongkok, tentu saja, melalui cermin, dia mengetahui diskusi orang-orang di jaringan dewa, serta rencana mereka. Chen Chang'an mengangkat bahu, biarkan aku berurusan dengan pasukan Nanli, aku tidak tertarik. Aku sama sekali tidak membutuhkan kontribusi putra. Agaknya 3 pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dewa sejati yang dibangkitkan oleh putra itu pasti memiliki cara untuk menghadapi Nanli. Di belakangnya, suara Amiao terdengar. Ternyata Amiao sedang mencubit bahu Chen Chang'an. Tuan, apakah kekuatannya pantas? Chen Chang'an tersenyum. Amiao, kamu tidak perlu melakukan ini. Emi menggelengkan kepalanya. Tidak, pijatlah anakmu. Amiao sangat menyukainya. Kekuatanku sendiri terlalu lemah, apalagi krisis yang dihadapi oleh galaksi Yu Heng, atau bahkan bintang Tiongkok kuno, aku tidak dapat banyak membantumu. Anakku sedang sibuk akhir-akhir ini, itu pekerjaan yang berat. Bisa memijat anak dan menghilangkan rasa lelah juga merupakan hal yang harus dilakukan Amiao. Tentu saja, bagi Amiao, dalam hatinya, bisa berada di sisi Chen Chang'an sudah cukup. Sebaliknya, dia sangat menyukai kehidupan seperti ini. Tidak apa-apa, setelah berbaring cukup lama, kakiku sedikit mati rasa. Amiao akan bekerja keras untukmu untuk mencubit kakiku. Amiao tersenyum, tidak sulit sama sekali. Kemudian, Amiao melepaskan bahu yang dipijat, berjalan di depan Chen Chang'an, membungkuk sedikit, dan jari-jarinya yang ramping mulai meremas kaki Chen Chang'an dengan lembut. Belum lagi, pijatan Amiao cukup bagus. Biarkan Chen Chang'an sangat menikmatinya. Bab 940,
rencana Wu Qingyao adalah berlatih kultivasi. Bintang Tiongkok kuno, 100.000 gunung. 100.000 dasan saat ini sangat makmur dan ramai, dan biksu dapat terlihat di mana-mana, dan orang-orang datang dan pergi. Dibandingkan dengan 100.000 gunung yang dulunya hanya memiliki monster, itu adalah dunia yang berbeda. Sekarang Gunung Siwanda tampaknya menjadi tempat ziarah bagi seluruh bintang Tiongkok kuno. Itu adalah tempat yang dirindukan oleh banyak biksu. Di pegunungan Gunung Siwanda, sebuah istana berdiri di sini. Di istana, seorang wanita berambut perak terbangun dari latihannya. Itu adalah adik perempuan Ning Bingxian, Wu Qingyao. Ketika dia bangun dari latihan, mata itu sangat bersinar, membuat orang merasa seperti bintang. Namun, di mata ini, saat ini, ada sedikit kehilangan. Wu Qingyao bergumam, dia bangkit dan melihat ke kejauhan dari jendela di aula. Kakak senior telah pergi. Dengan kembalinya Ning Bingxian, Wu Qingyao tahu bahwa meskipun kakak seniornya dan Feng Wanxi telah memulai jalan yang berbahaya itu. Namun, untungnya, bahaya ini berhasil diatasi pada akhirnya. Jadi, bagi Wu Qingyao, dia masih sangat bahagia untuk kakaknya. Hanya, kali ini, ketika saya kembali, Wu Qingyao melihatnya dengan jelas. Kesenjangan antara dia dan kakak perempuannya semakin lebar. Saya tidak berharap untuk melihatnya hanya dalam beberapa tahun. Kakak perempuan senior telah melangkah ke alam dewa sejati. Bahkan di alam para dewa, itu dianggap sebagai eksistensi teratas. Dan dirimu sendiri, meskipun dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan dalam kultivasi. Tetapi sekarang, basis kultivasi meningkat, tetapi tidak cepat. Itu hanya alam dewa yang diperoleh. Dengan cara ini, kakak perempuan senior telah meninggalkannya jauh di belakang. Tidak, jika terus seperti ini, kakak perempuan senior hanya akan semakin jauh dariku. Aku ingin mengikuti jejak kakak perempuan senior. Pada saat yang sama, dalam pikiran Wu Qingyao, Chen Chang'an segera muncul di benaknya. Dengan kekuatan Chen Chang'an, ada juga berbagai cara ajaib. Cukup untuk membuktikan kehebatannya. Terlebih lagi, Wu Qingyao juga tahu bahwa Chen Chang'an memiliki kemampuan untuk menumbuhkan dewa sejati. Jika Anda pergi untuk bertanya kepada putranya, Anda pasti akan dapat mengejar jejak kakak perempuan senior itu. Jika tidak seperti sekarang, kekuatannya terlalu lemah. Tetapi, pikiran ini dalam hati Wu Qingyao langsung menyerah dalam sekejap. Tidak, kakak perempuan senior dapat memiliki keadaan saat ini, bukan karena putranya, tetapi karena diriku sendiri. Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Tatapan mata Wu Qingyao berangsur-angsur menjadi lebih tegas. Aku tidak bisa selalu mengandalkan putraku, aku juga perlu mengandalkan diriku sendiri untuk menjadi lebih kuat. Wu Qingyao bergumam. Kemudian, Wu Qingyao meninggalkan istana dan pergi ke Gunung Feixian. Hah, apakah kamu benar-benar berencana meninggalkan bintang kuno Huaxia untuk berlatih, Wu Qingyao? Chen Chang'an memakan tusuk sate goreng yang dibuat dengan hati-hati oleh Amiao, duduk di kursi dengan kaki erlang disilangkan, dan menatap wanita berambut perak di depannya. Tatapan mata Wu Qingyao tegas. Ya, nak, ketika kakak senior pergi, dia memintaku untuk menemani tuan muda dengan baik. Wu Qingyao penuh dengan permintaan maaf, tetapi aku tidak melakukannya, jadi tolong maafkan aku. Chen Chang'an tertawa. Aku sudah sangat tua, bagaimana lagi aku harus menemanimu, tidak bisakah kamu menghangatkan tempat tidur? Wu Qingyao tersipu, tidak. Chen Chang'an tertawa, hanya bercanda, jangan dianggap serius. Kemudian, senyum Chen Chang'an memudar dan ekspresinya menjadi serius. Wu Qingyao,
Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan bintang kuno Huaxia untuk berlatih kultivasi? Kamu harus tahu bahwa ada alam misteri abadi di sini di kursi ini. Melalui alam misteri abadi ini, hanya latihan singkat yang dapat membantumu mencapai puncak. Jika kamu mau, kamu dapat pergi ke alam misteri abadi untuk berlatih kapan saja. Kamu tidak harus meninggalkan bintang Tiongkok kuno untuk mengalami dan berlatih. Bagaimanapun, bintang kuno Huaxia dapat menjamin keselamatanmu, tetapi dunia luar itu misterius dan penuh dengan bahaya. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan dihadapi di dunia luar. Mungkin kamu akan mati di luar. Tentu saja, kamu harus mengakuinya. Pengalaman dan latihan, jika kamu dapat kembali dengan sukses, kamu akan memiliki pertumbuhan yang hebat, dan bahkan jika kamu beruntung, kamu akan mendapatkan beberapa kesempatan. Chen Chang'an menganalisis pro dan kontra terhadap Wu Qingyao. Wu Qingyao tersentuh, dia tahu bahwa Chen Chang'an peduli padanya. Itu sebabnya saya membujuknya. Tetapi, Wu Qingyao tidak ingin naik ke puncak seperti ini. Dia tidak punya alasan untuk menerimanya. Lagi pula, sebelum itu, dia mampu melangkah ke alam para dewa, dan bahkan menerobos Kaisar Abadi, mengandalkan Chen Chang'an. Meskipun dia menerima bantuan besar dari Chen Chang'an. Namun, sebaliknya, saya tidak dapat membantu sama sekali selama bertahun-tahun. Merasa seperti sampah. Dia sangat bersalah. Saya tidak ingin ini berlanjut. Pada saat yang sama, dia juga berharap untuk menjadi seperti kakak perempuannya Ning Bingxian. Mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan usaha sendiri, teruslah menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, tatapan mata Wu Qingyao menjadi tegas dan serius. Ia berkata kepada Chen Chang'an, "Tuan, saya sudah memutuskan. Tuan muda sangat baik kepada saya, tetapi saya tidak bisa bergantung pada Tuan muda sepanjang waktu. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri untuk berlatih dengan satu cara." Melihat ekspresi serius Wu Qingyao, Chen Chang'an berhenti berbicara dan mengangguk. "Saya sangat senang Anda bisa memiliki kesadaran seperti itu, dan saya sangat mendukung keputusan Anda. Saya yakin bahwa pengalaman yang akan datang ini akan sangat menyenangkan bagi Anda." Wu Qingyao tergerak, memem. Chen Chang'an bangkit dari kursinya dan berjalan di depan Wu Qingyao. Wu Qingyao mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Anakku." Chen Chang'an tersenyum dan menyentuh rambut perak Wu Qingyao. "Karena Anda telah memilih jalan ini, teruslah maju." Wu Qingyao tersipu. Putranya begitu lembut. Membuatnya merasa berbeda. Ia menyentuh kepala Wu Qingyao untuk menunjukkan dukungan. Kemudian, Chen Chang'an mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya di atas alis Wu Qingyao. Tiba-tiba, cahaya keemasan meleleh ke dalam tubuh Wu Qingyao. "Ini adalah jimat 10 kematian dan 10 kehidupan yang ditanam untukmu. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu di sini, jadi aku akan memberimu 10 kehidupan. Aku percaya bahwa dengan jimat 10 kematian dan 10 kehidupan ini, kamu pasti akan dapat kembali hidup-hidup." Wu Qingyao mengangguk dengan berat. "Tuan, aku pasti akan kembali." "Oke." Kemudian, Chen Chang'an dan Wu Qingyao mengobrol sebentar lagi. Dia meninggalkan Gunung Feixian. Berbalik, Wu Qingyao melihat ke arah Gunung Feixian, dengan tangan kanannya menutupi dadanya, dengan ekspresi yang rumit. "Tuan,